Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kota Depok tahun 2024 telah selesai dan dapat kami sajikan sebagai wujud komitmen kami dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan bermanfaat. Profil ini menggambarkan dinamika kependudukan Kota Depok yang mencakup aspek kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan warga Kota Depok. Penyusunan profil ini berpedoman kepada Permendagri 65 tahun 2010 dan diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan lebih lanjut dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berkontribusi dan juga kami terbuka terhadap semua kritikan, saran, dan masukan untuk perbaikan penyusunan profil ini. Semoga dengan adanya profil perkembangan kependudukan Kota Depok tahun 2024 memberikan manfaat nyata, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta membawa Kota Depok menuju Kota Maju. Bersama Depok Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Depok mengalami perkembangan kependudukan yang pesat seiring dengan pertumbuhannya sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Dengan populasi yang terus meningkat, kota ini menjadi rumah bagi berbagai lapisan masyarakat dari berbagai daerah. Peningkatan jumlah penduduk didorong oleh faktor urbanisasi, perkembangan sektor ekonomi, serta kemudahan akses transportasi menuju Jakarta. Sebagai respon, pemerintah Kota Depok fokus pada pengelolaan infrastruktur dan layanan publik yang dapat mendukung keberlanjutan pertumbuhan penduduk, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Visi Kota Depok adalah bersama Depok Maju. Untuk mewujudkan visi di atas, maka dijabarkan misi Kota Depok sebagai berikut. Kota Depok terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki batas wilayah secara geografis, berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta, atau berada dalam lingkungan wilayah Jabodetabek. Kota Depok memiliki luas wilayah 199,91 km persegi dengan 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Tahun 2024, populasi Kota Depok pada tahun tersebut mencapai 2.010.912 jiwa dengan komposisi 1.008.092 jiwa laki-laki dan 1.002.820 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,53 yang menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Tapos, mencatat jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 263.595 jiwa, sementara Kecamatan Cinere memiliki jumlah penduduk paling sedikit yakni 86.557 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Depok tahun 2024 berada di angka 3,58% dan merupakan tahun dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk Kota Depok terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 0,82%. Untuk mendukung upaya pengendalian penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menekankan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Melalui langkah ini, diharapkan data penduduk lebih akurat dan pengelolaan kependudukan menjadi lebih efektif. Profil perkembangan kependudukan Kota Depok tahun 2024. Perkembangan kependudukan dapat dianalisis berdasarkan 4 aspek utama, yaitu kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan. Kuantitas penduduk. Kepadatan penduduk di Kota Depok pada tahun 2024 tercatat sebesar 10.059 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Cipayung, tercatat 14.984 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, Kecamatan Bojongsari menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit di Kota Depok, yaitu sebesar 6.901 jiwa per kilometer persegi. Status perkawinan penduduk. Dari total penduduk Kota Depok sebanyak 2.010.912 jiwa, mayoritas terdiri dari penduduk yang belum kawin sebanyak 958.582 jiwa atau 47,67%, dan sudah kawin sebanyak 925.845 jiwa atau 46,04%.
Sementara itu, jumlah penduduk yang cerai hidup mencapai 34.671 jiwa atau 1,72% dan yang cerai mati sebanyak 91.814 jiwa atau 4,57%, yang jika digabungkan menunjukkan sekitar 6,29% dari total penduduk memiliki status perkawinan yang tidak aktif, yaitu duda atau janda karena perceraian atau kematian pasangan. Jumlah pernikahan di Kota Depok tahun 2024. Jumlah pernikahan di Kota Depok yang tercatat selama tahun 2024 mencapai 9.770 pernikahan, dengan dominasi pernikahan Muslim sebanyak 9.019 pernikahan. Sementara itu, pernikahan non-Muslim berjumlah 751 pernikahan. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, kecamatan dengan jumlah pernikahan tertinggi adalah Kecamatan Tapos sebanyak 1.267 pernikahan. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah pernikahan paling sedikit adalah Kecamatan Cinere, yaitu 477 pernikahan. Angka perkawinan kasar. Angka perkawinan kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk dalam satu tahun di wilayah tertentu. Angka perkawinan kasar Kota Depok pada tahun 2024 adalah 4,96, yang berarti dari setiap 1.000 penduduk terdapat 5 orang yang berstatus kawin atau terjadi 5 peristiwa perkawinan. Jumlah perceraian di Kota Depok tahun 2024. Jumlah perceraian di Kota Depok yang tercatat selama tahun 2024 mencapai 2.861 kasus perceraian, yang mana perceraian penduduk Muslim tercatat sebanyak 2.762 kasus perceraian. Sementara itu, perceraian non-Muslim tercatat 99 kasus perceraian. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, kecamatan dengan kasus perceraian tertinggi berada di Kecamatan Sukmajaya sebanyak 366 kasus perceraian. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah kasus perceraian paling sedikit adalah Kecamatan Cinere, yaitu 150 kasus perceraian. Angka perceraian kasar mengukur jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah total penduduk pada pertengahan tahun dalam suatu periode tertentu. Angka perceraian kasar Kota Depok sebesar 1,45, yang berarti bahwa terdapat sekitar 1 hingga 2 kasus perceraian untuk setiap 1.000 penduduk. Karakteristik kepala keluarga. Karakteristik kepala keluarga di Kota Depok pada tahun 2024, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kepala keluarga di Kota Depok didominasi laki-laki. Kondisi ini juga terjadi di masing-masing kecamatan di Kota Depok. Pendidikan. Jumlah penduduk Kota Depok didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat, mendominasi dengan persentase tertinggi, yaitu jumlah sebanyak 745.198 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit ditamatkan adalah strata 3, yaitu 1.544 jiwa. Agama. Jumlah penduduk menurut agama di Kota Depok pada tahun 2024 terlihat bahwa sebanyak 1.875.655 jiwa atau sebesar 93,274% dari total penduduk Kota Depok pada tahun 2024 memeluk agama Islam. Agama Kristen menjadi agama terbesar kedua dengan jumlah 94.878 jiwa. Dan penduduk yang menganut agama paling sedikit berasal dari agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jumlah kelahiran. Pada tahun 2024, jumlah kelahiran di Kota Depok tercatat sebanyak 31.742 kelahiran, dengan 15.892 bayi laki-laki dan 15.850 bayi perempuan. Kecamatan Cimanggis mencatat jumlah kelahiran tertinggi yaitu 4.538 bayi. Sedangkan kecamatan dengan jumlah kelahiran bayi paling rendah terjadi di kelahiran terendah berada di Kecamatan Limo, yaitu 1.677 bayi. Jumlah kematian. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah kematian di Kota Depok tercatat sebanyak 13.988 jiwa. Kecamatan Sukmajaya mencatat jumlah kematian tertinggi yaitu 2.274 jiwa dan yang terendah adalah Kecamatan Limo dengan 621 jiwa. Kualitas penduduk. Rasio anak dan perempuan. Rasio anak dan perempuan di Kota Depok tahun 2024 disajikan dalam grafik berikut. Berdasarkan data tahun 2024, rasio anak perempuan usia 0-4 tahun terhadap wanita usia 15-49 tahun, Kota Depok adalah 24,11. Jika dilihat per kecamatan, Kecamatan Sawangan memiliki rasio tertinggi yaitu 26,88. Sedangkan kecamatan dengan rasio anak dan perempuan terendah berada di Kecamatan Cinere dengan rasio 20,36. Angka kematian bayi.
Angka kematian bayi di Kota Depok tahun 2024 disajikan dalam grafik berikut. Pada tahun 2024, Kota Depok mencatat 227 kematian bayi dari 31.742 kelahiran pada tahun 2024, dengan angka kematian bayi sebesar 7,15 per 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan Sawangan mencatat angka kematian bayi tertinggi, yaitu 13,88 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara Kecamatan Cinere memiliki angka kematian bayi paling rendah, yaitu hanya 3,50 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka kematian bayi pada bayi laki-laki lebih tinggi, yaitu 7,80 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematian bayi laki-laki sebanyak 124 dari 15.892 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian bayi pada bayi perempuan adalah 6,50 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematian bayi perempuan sebanyak 103 dari 15.850 kelahiran hidup. Angka kematian anak balita. Angka kematian anak balita di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Angka kematian anak balita di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 0,60, artinya di antara 1.000 anak yang berumur 1-4 tahun di Kota Depok, ada 1 bahkan hampir tidak ada kematian pada anak balita. Angka kematian anak balita di Kota Depok tertinggi terjadi di Kecamatan Limo sebesar 1,79 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara di Kecamatan Pancoran Mas, Cilodong, dan Cinere tercatat tidak terdapat kematian anak balita di tahun 2024. Angka kematian ibu. Angka kematian ibu di Kota Depok pada tahun 2024 sebagai berikut. Angka kematian ibu di Kota Depok pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,21, menunjukkan bahwa tingkat kematian ibu tergolong rendah. Dengan angka kematian ibu paling tinggi di Kota Depok terdapat di Kecamatan Sawangan sebesar 173,46 per 100.000 kelahiran. Serta angka kematian ibu paling rendah di Kota Depok terdapat di Kecamatan Beji sebesar 33,34 per 100.000 kelahiran. Pendidikan. Angka partisipasi kasar. Berikut angka partisipasi kasar atau APK di Kota Depok pada tahun 2024. Angka partisipasi kasar pada jenjang TK, RA, PAUD di Kota Depok pada tahun 2024 adalah 69,44%. Angka partisipasi kasar pada jenjang SD, MI di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 102,63%. Angka partisipasi kasar pada jenjang SMP, MTS di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 93,14%. Angka partisipasi kasar pada jenjang SMA, SMK, MA di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 89,49%. Nilai angka partisipasi kasar yang lebih dari 100,00% mengartikan bahwa terdapat siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Angka partisipasi murni pada jenjang TK, RA, PAUD di Kota Depok pada tahun 2024 adalah 55,80%. Angka partisipasi murni pada jenjang SD, MI di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 100,75%. Angka partisipasi murni pada jenjang SMP, MTS di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 88,43%. Angka partisipasi murni pada jenjang SMA, SMK, MA di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 72,73%. Angka putus sekolah. Angka putus sekolah di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada semua jenjang pendidikan TK, RA, PAUD, SD, MI, paket A, SMP, MTS, paket B, dan SMA, MA, paket C, angka putus sekolah, jumlah murid putus sekolah adalah 0, yang menunjukkan bahwa tidak ada murid yang terdeteksi putus sekolah di Kota Depok pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pencapaian yang sangat baik dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di semua jenjang yang tercatat. Ekonomi dapat dilihat dari jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja dan menganggur.
Berikut merupakan jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan pengangguran di Kota Depok pada tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai keadaan ketenagakerjaan Kota Depok tahun 2024, komposisi penduduk yang bekerja sebesar 982.349 orang dan yang menganggur sekitar 65.742 orang. Angka partisipasi Angkatan Kerja atau APAK. Angka partisipasi Angkatan Kerja atau APAK Kota Depok tahun 2024 sebesar 62,89%, di mana angka partisipasi Angkatan Kerja atau APAK tertinggi berasal dari kelompok usia 25 sampai 29 tahun, yaitu sebesar 85,35%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 85% penduduk dalam rentang usia tersebut sedang bekerja atau berusaha sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi angka partisipasi Angkatan Kerja atau APAK menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif atau berusaha berupaya aktif dalam kegiatan ekonomi. Sosial dapat diukur melalui proporsi penduduk yang menyandang disabilitas dan proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan. Proporsi penduduk yang menyandang disabilitas. Berikut jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota Depok tahun 2024. Proporsi penyandang disabilitas di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 0,12%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk Kota Depok menyandang disabilitas, terutama pada Kecamatan Beji dan Kecamatan Cinere. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis disabilitas, tercatat jenis disabilitas yang paling banyak dialami adalah mental atau jiwa dengan jumlah 1.086 jiwa, dan yang paling sedikit adalah fisik dan mental sebanyak 92 jiwa. Penduduk penerima jaminan kesehatan. Berikut jumlah penduduk penerima jaminan kesehatan di Kota Depok tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Depok yang menerima jaminan kesehatan mencapai 514.406 jiwa. Dari jumlah tersebut, 276.459 jiwa menerima bantuan iuran daerah, sementara 237.947 jiwa lainnya menerima bantuan iuran negara. Kecamatan Tapos mencatatkan jumlah penerima jaminan kesehatan tertinggi, yaitu 78.888 orang, sementara itu Kecamatan Cinere memiliki jumlah penerima yang lebih rendah, dengan jumlah bantuan yaitu 16.829 orang. Mobilitas penduduk dianalisis berdasarkan indikator migrasi masuk, migrasi keluar, dan mobilitas yang dapat dilihat pada gambar berikut. Secara garis besar, Kota Depok mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dengan lebih banyak penduduk yang datang ke Kota Depok dibandingkan yang meninggalkan Kota Depok. Migrasi masuk tercatat sebanyak 34,37 per 1.000 jiwa, sementara migrasi keluar tercatat sebanyak 15,29 per 1.000 jiwa. Kepemilikan dokumen kependudukan. Perkembangan kependudukan juga dapat dianalisis melalui aspek kepemilikan dokumen kependudukan. Berikut adalah aspek kepemilikan dokumen kependudukan beserta presentase dari kepemilikan dokumen kependudukan yang ada di Kota Depok. Sedangkan untuk kepemilikan akte di Kota Depok dapat dilihat pada gambar berikut. Rekomendasi. Dalam menghadapi dinamika kependudukan, Kota Depok memiliki peluang besar memanfaatkan bonus demografi dengan hampir separuh penduduknya berada pada usia produktif. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang optimal, serta pemberdayaan ekonomi terutama bagi pemuda dan keluarga. Pemerintah juga didorong memperkuat sektor transportasi umum dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah padat dan tujuan migrasi. Seiring meningkatnya jumlah lansia, Kota Depok perlu menyiapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan lansia agar tetap produktif. Di sisi lain, penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam pelaporan dan pemutakhiran data kependudukan, sekaligus memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan yang inklusif, akurat, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antar perangkat daerah, Kota Depok diharapkan mampu mewujudkan tata kelola kependudukan yang responsif demi tercapainya visi besar Bersama Depok Maju.